memimpin diskusi tentang bagaimana dan apa saja itu kekerasan seksual. Seperti yang kita tahu bersama, kekerasan seksual merupakan suatu kejadian yang tidak asing bagi kita, bahkan banyak sekali terjadi di beberapa kalangan, di beberapa generasi, mulai dari anak kecil, remaja, bahkan orang tua pun bisa menjadi korban maupun pelaku dari kekerasan seksual tersebut. Nah, teman-teman semua di sini ada yang tahu nggak sih apa saja bentuk dan jenis dari kekerasan seksual tersebut? Mungkin teman-teman yang tahu nih bisa raise hand, kita bisa berdiskusi bersama dan mengeluarkan pendapatnya apa aja bentuk dan jenis dari kekerasan seksual tersebut. Baik di sini udah ada yang raise hand. Ya, wah, pada semangat ya. Boleh dong dari manajemen Kak Intan Putri bisa menentukan pendapatnya, bisa on mic, waktu dipersilakan. Terima kasih moderator, apakah suara saya terdengar? Baik, ya. Terdengar Kak? Oke. Terdapat 9 jenis kekerasan seksual yang tertuang dalam pasal 4 ayat 1. Jenis kekerasan seksual itu terdiri dari pelecehan seksual non-fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, dan pemaksaan sterilisasi. Selanjutnya, ada pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, yaitu kekerasan seksual berbasis elektronik. Terdapat 10 kekerasan seksual yang dikategorikan tindak pidana. Diatur dalam pasal 4 ayat 2. Rinciannya yakni pemerkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan atau eksploitasi seksual terhadap anak, dan perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan hendak korban. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Intan Putri. Pendapatnya sangat jelas ya. Baik, selanjutnya ada lagi nih biar kita dapat dari berbagai versi. Bisa dapat berbagai pendapat supaya kita dapat satu kesimpulan yang bisa dimengerti kita bersama. Selanjutnya ada dari Kak Farah Rizda Aulia. Kepada Kak Farah Rizda bisa on mic. Farah Rizda, Kak Farah. Oh, sepertinya Kak Farah Rizda terganggu jaringan ya. Baik, kita bisa ke selanjutnya. Kepada Kak ada Kak Loli satu Nisa. Boleh nggak? Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, sebelumnya satu terima kasih atas kesempatan ini. Mungkin aku mau nambahin sedikit sih. Perkenalkan dulu, nama saya Loli satu Nisa dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Jadi mungkin dari kakak sebelumnya sudah dijelasin tentang bentuk menurut undang-undang TPKS. Nah, aku di sini mau nambahin sedikit nih menurut Komnas Perempuan. Jadi di Komnas Perempuan tuh ada tingkatannya. Yang pertama yaitu ada tingkatan yang pertama, golongan pertama yaitu ada pemerkosaan, pelecehan seksual seperti catcalling atau semisal kata yang menjuru ke seksual. Yang ketiga ada intimidasi seksual termasuk ancaman percobaan perkosaan. Yang keempat ada penyiksaan seksual. Yang kelima ada praktik tradisi penuaan seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan. Selanjutnya yaitu ada tingkatan yang kedua, golongan yang kedua yaitu ada prostitusi paksa, perbudakan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual. Tingkatan yang ketiga yaitu ada pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi. Yang kedua ada pemaksaan kehamilan, yang ketiga ada pemaksaan aborsi, yang keempat ada pemaksaan perkawinan, yang kelima ada kontrol seksual termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan morasi dan agama.
Baik, terima kasih kepada Kak Poli satu Nisa. Tadi yang disampaikan oleh Kak Poli satu Nisa, kekerasan seksual ini ada beberapa tahap ya dari menurut Kementerian Perempuan. Benar ya Kak? Iya, benar. Oke. Nah, seperti itu bersama teman-teman bahwa ternyata kekerasan seksual ini ada macam-macam bentuknya. Seperti kekerasan ringan, ada sedang tertutup, dan juga ada beberapa tahap dari kekerasan seksual ini tersebut. Menurut Kak Poli satu Nisa. Nah, menurut teman-teman sekalian, ada nggak sih dampak nyata ataupun tidak nyata yang dialami oleh korban kekerasan seksual tersebut? Mungkin teman-teman di sini yang ingin menyampaikan pendapatnya bisa raise hand. Di sini ada Kak Afia Karoma. Boleh Kak? On mic dan menyampaikan pendapatnya waktu dan tempat. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Satrio. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Afia Karoma, biasa dipanggil Afi, dari Prodi Akuntansi. Menurut saya, dampak kekerasan seksual pada korban, dampak kekerasan seksual ini memang sangat besar, tapi hal ini memang sangat sulit untuk dibuktikan. Berikut merupakan dampak dari kekerasan seksual. Saya akan bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama dampak psikis, yang kedua ada dampak fisik, dan yang terakhir dampak sosial. Yang pertama dampak psikis. Dampak psikis dari kekerasan seksual pada korban itu diantaranya yang pertama, korban menjadi mudah gelisah, cemas, dan panik. Biasanya yang terjadi setelah mengalami kekerasan seksual, korban jadi mudah panik, cemas, dan gelisah. Yang kedua, ada gangguan stres pasca trauma. Korban yang biasa mengalami pelecehan kekerasan seksual biasanya mengalami trauma berat yang menyebabkan gangguan pasca trauma. Kemudian yang ketiga, mengalami gangguan tidur dan kerap mimpi buruk. Yang keempat, suka menyakiti diri sendiri. Biasanya korban bisa sampai menyakiti diri sendiri karena merasa kecewa dan benci kepada dirinya sendiri, yang menyebabkan dia melampiaskan rasa benci tersebut dengan menyakiti dirinya sendiri. Kemudian yang kelima, muncul dorongan untuk mengakhiri hidup atau bunuh diri. Ini sih yang paling fatal. Kemudian dampak fisiknya, dampak fisik bagi korban kekerasan seksual, yang pertama muncul nyeri kronis, yang kedua terkena penyakit menular seksual seperti HIV, yang ketiga terjadi infeksi atau pendarahan, yang keempat menyebabkan kehamilan. Kemudian dari dampak sosialnya, dampak sosial bagi korban kekerasan seksual, yang pertama sulit mempercayai orang lain, yang kedua jadi sering mengisolasi diri, dan yang terakhir enggan dan bahkan takut menjalin relasi dengan orang-orang. Begitu pendapat dari saya mengenai dampak kekerasan seksual pada korban. Terima kasih. Waduh, sama-sama Kak Afia Karoma. Berarti dampaknya itu bisa sangat berbahaya bagi kita ya teman-teman, terutama bagi korban itu sendiri. Dapat menyerang 3 hal, 3 faktor, yang pertama dari fisik, psikis, dan juga sosial kita. Bagi korban juga bisa terkena. Itu bahaya sekali. Nah, dari dampak yang berbahaya tersebut, menurut teman-teman, ada nggak sih pencegahan yang dapat kita lakukan supaya kita tidak terkena atau misalnya tidak menjadi korban dari kekerasan seksual tersebut? Mungkin ada yang ingin menjawab, bisa raise hand. Oke, di sini ada yang pertama angkat tangan ya. Ada Kak Julfa Sabita. Boleh Kak on-mic waktu depan. Oke. Sebelumnya terima kasih untuk Kak Satrio atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Zulfa Sabita dari Prodi Sastra Indonesia. Menurut saya, cara pencegahan maupun upaya untuk mengurangi kekerasan seksual adalah yang pertama, lembaga pendidikan seperti sekolah maupun kampus dapat membuat kampanye untuk mengajak
para murid agar lebih peduli dan sadar tentang kekerasan seksual, maupun membuat kampanye melalui sosial media dengan mensosialisasikan kekerasan seksual, maupun mengadakan seminar. Lalu, pembuat kebijakan seperti pemerintah dapat menjadikan pendidikan seks sebagai pelajaran wajib agar para siswa dapat memahami akan bahaya maupun dampak yang dapat ditimbulkan dari kekerasan seksual. Selanjutnya, orang tua perlu memperhatikan pergaulan anak dan juga mengedukasi mereka agar dapat terhindar dari kemungkinan melakukan maupun menjadi korban kekerasan seksual. Yang terakhir adalah kita harus selalu bersikap waspada di mana saja dengan dapat membawa peralatan perlindungan diri seperti semprotan merica. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Zulfa Sabita. Seperti yang kita tahu teman-teman, mereka dengan Zulfa Sabita tadi bahwasanya kita bisa mencegahnya dengan menjaga diri dan juga mendidik dari dini teman-teman atau anak-anak di sekitar kita untuk lebih aware lagi tentang kekerasan seksual ini. Nah, selanjutnya itu kan kalau misalnya sebelum terjadi kita melakukan pencegahan, nah bagaimana jika sudah terjadi? Ada kan teman-teman yang ingin memberikan pendapatnya bagaimana solusi kita yang dapat dilakukan untuk kekerasan seksual ini? Mungkin bisa raise hand. Di sini ada ada Kak Syafa Ersa Aulia. Boleh on mic, Kak. Yang pertama, menghubungi pihak berwajib. Jika kamu sedang mengalami atau kamu... Mohon maaf, Kak, suara Kakak kurang jelas. Bisa dijelas lagi sedikit. Solusi tentang kekerasan seksual. Yang pertama, menghubungi pihak berwajib. Jika kamu sedang mengalami atau kamu mendengar adanya kekerasan dan pelecehan seksual, baiknya kamu segera hubungi pihak berwajib. Dengan ini, kamu dapat menyelamatkan diri dari kekerasan seksual terhadap perempuan. Selain itu, hal ini juga dapat dilakukan agar pelaku mendapatkan sanksi dan mendapatkan hukuman yang setara dengan apa yang dilakukannya kepada korban. Yang kedua, berani bersikap tegas. Kekerasan dan pelecehan seksual kerap terjadi di tempat umum. Kamu harus lebih waspada dan berjaga-jaga. Jika hal ini terjadi padamu ketika kamu sedang menggunakan transportasi umum, yang mana hal ini sangat rawan terjadi, segeralah untuk menegur orangnya agar ia merasa dipermalukan dan pelaku tidak akan berani melakukannya lagi. Yang ketiga, dapatkan dukungan dari keluarga dan teman terdekat. Ketika kamu mengalami kekerasan atau tindakan pelecehan seksual, sebaiknya kamu membuka diri ke keluarga atau teman terdekat untuk bercerita. Bahkan dengan adanya hal ini, kamu dapat menjadi sukarelawan atau membuat komunitas untuk mencegah terjadinya kekerasan dan pelecehan seksual di sekitarmu. Dari saya. Baik, terima kasih Kak Syafa Ersa Aulia. Nah, teman-teman, tadi kan kita dengar pendapat solusi dari perempuan nih. Sekarang ada yang raise hand dari laki-laki. Ada Kak Rian Aryandani. Bisa on mic, Kak, menyampaikan pendapatnya waktu depan, dipersilakan. Nah, sedikit menambahkan apa yang disampaikan oleh Syafa. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rian Aryandani dari Program Teknologi Pendidikan. Seperti yang disampaikan oleh Syafa, saya sangat setuju sekali. Namun saya akan menambahkan beberapa hal untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, yaitu hindari berpergian dengan orang yang baru kita kenali. Selain itu, cara lain yang dapat dilakukan adalah
menghindari berpergian dengan orang yang baru kita kenali. Boleh diulangi? Boleh nggak? Boleh santai. Apa biasa kan? Boleh bilang kembali. Apa tadi kan? Nah, sedikit menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Syafa untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, yaitu menghindari berpergian dengan orang yang baru kita kenal. Lebih lagi apabila orang baru tersebut baru kita kenal melalui media sosial. Hindari hal itu agar kamu terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya, membekali diri dengan pendidikan seksual adalah membekali diri dengan pendidikan seksual. Setidaknya kamu mengetahui bagian tubuh yang bersifat pribadi dan segala aktivitas seks yang didasari persetujuan dan perilaku yang tergolong pelecehan seksual. Selanjutnya, berikanlah edukasi kepada orang-orang sekitarmu agar mereka mampu menghadapi pelaku kekerasan dan pelecehan seksual. Ya, dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Rian Ariandani. Teman-teman yang saat ini program bersama ya, teman-teman bahwasanya dari pendapat Kak Syafa tadi, bahwa kita kalau misalnya sebagai korban jangan takut untuk menyeruakan atau mengadu kepada pihak yang berwenang. Sedangkan menurut Kak Rian, bahwasanya kalau solusinya itu kita harus lebih aware, kita harus lebih waspada lagi dengan diri kita sendiri, kita harus lebih prepare, mempersiapkan diri lagi agar kita tidak terkena atau menjadi korban dari kekerasan seksual tersebut. Nah, teman-teman sekalian, dari tadi kita sudah membahas apa aja sih bentuk jenis pencegahan, dampak, solusi. Teman-teman ini ada yang tahu nggak sih kasus terbaru yang terjadi di sekitar kita di Semarang ini, terutama yang kasus mutilasi wanita di Ungaran? Ternyata korban itu dicabuli hingga hamil oleh pelakunya. Wow, itu sangat parah sekali ya teman-teman. Ini teman-teman mungkin ada yang tahu kronologinya atau menyampaikan pendapat mengenai kasus tersebut. Ada yang ingin bisa raise hand? Oke, di sini ada banyak ya teman-teman. Mungkin kita bisa ke Kak Helma Shiva. Bisa unmute Kak. Waktu dan tempat silakan. Terima kasih untuk moderator. Sebelumnya, saya di sini akan menjelaskan perihal kasus yang terjadi di Ungaran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Helma Putri dari Fakultas Pendidikan Prodi Bimbingan Konseling. Baru-baru ini terjadi kasus kekerasan seksual di Ungaran, Semarang, Jawa Tengah. Kronologi kasus mutilasi terhadap wanita asal Tegal berinisial K, 24 tahun di Ungaran, Semarang, Jawa Tengah. Pembunuhan yang disertai mutilasi ini dilakukan oleh Imam Sobari, 32 tahun. Seorang pria yang berasal dari desa yang sama dengan korban, yakni Jinar, Kecamatan Barapulang, Kabupaten Tegal. Mutilasi ini bermula pada Sabtu 16 Juli 2022. Malam, ketika tersangka dan korban yang merupakan teman dekat ini cekcok di daerah Kos Bergas, Semarang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Paradita. Silahkan. Baik, wah, seperti itu ya kan ternyata kasusnya. Mungkin ada lagi dari yang lain. Sama ini ada yang mau berpendapat. Mungkin dari Kak Paradita Aulia bisa menyampaikan pendapatnya Kak. On mic, waktu dan tempat. Silakan. Ini saya akan menyampaikan kronologi yang disampaikan oleh Delma. Perkenalkan dulu, nama saya Farida Aulia dari Fakultas Ekonomi, Prodi Ekonomi.
Adapun cek tersebut terjadi karena tersangka merasa tersinggung dengan perkataan korban yang menyebut tersangka tidak mendapat pekerjaan. Minggu 13 Juli pukul 00.15 tersangka mengajak korban untuk menyelesaikan masalah. Namun korban malah tidur. Demikian dirilis Polda Jawa Tengah Selasa 26 Juli 2023. Tak terima dengan perlakuan tersebut, tersangka kemudian nekat menjemput korban saat itu hingga mengganggunya. Kemudian pada siang, tersangka menggotong korban ke kamar mandi lalu membuat wanita asal Tegal ini menjadi kejadian. Lalu dimasukkan ke dalam plastik. Tersangka kemudian mengambil perhiasan emas dan telepon korban. Perhiasan tersebut kemudian dijual dengan harga 2 juta rupiah. Itu saja mungkin aman disampaikan oleh teman-teman. Baik, udah. Terima kasih kepada Kak Farajita. Selanjutnya dari pihak laki-laki ini ada Kak Yudan Lutfi. Boleh on mic Kak, waktu dan tempat dipersilakan. Maaf Kak, sebelumnya yang pihak perempuan dulu baru saya. Sorry moderator, harusnya saya dulu tadi yang saya dulu. Oh, seperti itu. Jadi Kak Yudan ini memberi kesempatan dulu kepada Kak Alia Koinunisa. Boleh. Kalau seperti itu ada Kak Alia Koinunisa dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Boleh on mic, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya tadi. Jadi sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Alia Koinunisa dari Fakultas Pendidikan. Jadi kronologi selanjutnya adalah pada Senin siang tersangka kembali melakukan mutilasi terhadap korban dan dipotong menjadi 11 bagian dan dibungkus menggunakan 7 kantong plastik dan dibuang di 4 lokasi berbeda. Dan ada 3 lokasi yang dibuang itu ada di Sungai Kretek Bergas dan Sungai Restoran Timori Bergas dan ada lagi di Sungai Wonogoyo. Dan tak hanya itu, tersangka juga sempat mengambil uang di rekening korban sebesar 300.000 dan juga dia menghilangkan barang bukti berupa pisau, selimut pink, dan handphone sebelum melarikan diri ke Tegal dengan menggunakan kereta api. Sekian kronologi dari saya disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Kak Alia Koinunisa. Saya tadi yang laki yang memprioritaskan wanita duluan. Selanjutnya ada Kak Yudan nih. Dan dari tadi sudah raiskan, boleh Kak on mic, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Perkenalkan nama saya Yudan Lutfi Fadila dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Di sini saya akan menambahkan hal yang tadi. Saat ini tersangka IS telah ditangkap dan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus mutilasi tersebut. Atas tindakannya ini IS dijerat pasal 339 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan. IS pun terancam hukuman pidana penjara paling lama seumur hidup atau pidana paling lama 20 tahun. Diberitakan sebelumnya potongan tubuh manusia ditemukan warga di sekitar aliran Sungai Kretek di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang pada hari Minggu. Sementara potongan tubuh lainnya ditemukan sekitar 11 km dari titik penemuan pertama. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Yudan Lutfi. Itu tadi kasus yang kita sayang sekali ya Kak. Jadi bisa terjadi di Semarang. Selanjutnya nih Kak, ada kasus kedua yang mana ini tuh terjadi di instansi pemerintah. Bahkan di instansi pemerintah pun
terjadinya pelecehan seksual ya, dimana kasus baru-baru ini mungkin nggak ada yang tahu gimana kronologinya kasus tentang perundungan terhadap pegawai KPI. Ini sempat viral kali Kak di Twitter. Mungkin kakak teman-teman sekalian ini ada yang ingin menyampaikan kronologi ataupun pendapatnya mengenai kasus ini. Bisa resen nggak? Oke, di sini ada yang rambutnya sangat keren. Ada Kak Yasiru Isawalu. Boleh nggak on mic? Kalau sudah tepat dipersilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya Kak Satrio. Saya akan sedikit menambahkan di sini. Korban membuat surat terbuka di publik tentang bullying dan pelecehan seksual oleh 8 atasannya di KPI pada Agustus 2021. Kejadian sejak 2011, pelaku sudah berulang kali melecehkan, memukul, memaki, dan merundung tanpa bisa dilawan. Pada 2015, pelaku beramai-ramai memegangi kepala, tangan, kaki korban, menelanjangi, memiting, dan melecehkan korban dengan mencoret-coret buah zakarnya dengan spidol. Setelah kejadian tersebut, korban mendapat trauma dan depresi. Korban menyatakan bahwa dirinya merasa tidak memiliki harga diri lagi sebagai manusia, pria, suami, dan kepala rumah tangga. Pada 2017, korban juga sudah melapor ke Komnas HAM. Namun justru diarahkan untuk melapor ke kepolisian karena kasusnya sudah masuk tindak pidana. Sedikit dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Yasin. Wow, pastinya ini baru pertama saya pendapat Kak Yasin ini sudah sangat berbeda ya. Oke, sebelum itu saya ingin tahu lagi, mungkin ada pertanyaan lagi dari kakak yang lain, ada dari Kak Dea Vanita. Boleh Kak on mic waktu depan? Mohon maaf Kak, suaranya kurang jelas. Belum ada Kak. Aku hapus. Teman-teman bisa dengar? Maaf, belum masuk. Belum dengar. Mungkin dilepas saja itu handsetnya Kak. Sudah? Sudah. Oke, sudah. Boleh dilanjutkan. Oke, mohon maaf sebelumnya. Saya lanjutkan. Pada ini tentang kasus perundungan dan pelecehan seksual pegawai KPI tadi. Setelah melakukan pelaporan pada tahun 2018, korban juga melakukan pelaporan lagi pada tahun 2019. Korban melaporkan ke Polsek Gambir, namun malah diminta untuk menyelesaikan masalahnya secara internal dan tidak ditindaklanjuti. Kemudian pada September 2021, kepolisian baru menyelidiki kasus ini lebih lanjut setelah viral di berbagai media sosial. Setelah korban melapor pun, pihak pelaku masih mengklaim bahwa mereka lah yang menerima kerugian yang paling karena korban menulis nama mereka dengan jelas surat terbukanya, sehingga berimbas juga kepada keluarga pelaku. Kemudian setelah KPI melakukan pemeriksaan internal, hasil pemeriksaan tersebut diputuskan untuk menerapkan terhadap 7 pegawai yang terlibat. Kasus ini juga bukan satu-satunya yang terjadi di lembaga pemerintahan. Mungkin itu aja dari saya. Ada yang mau lanjutin? Terima kasih. Baik, sama-sama Kak Dea Vanita, terima kasih kembali. Wow, ternyata kasus ini tidak sebentar ya teman-teman. Teman-teman beberapa tahun juga. Tapi saya masih ingin tahu lagi nih. Dari yang udah raisen dari tadi ada Kak Cinta dari prodi akuntansi, boleh Kak gimana yang Kak tahu mengenai kasus ini. Waktu depan dipersilakan.
Terima kasih kepada moderator. Mungkin perkenalkan nama saya Kisananda Sulistiani dari Prodi Akuntansi. Saat ini saya ingin menambahkan tentang sedikit opini kasus perundungan dan pelecehan seksual pegawai KPI. Mungkin pelaku kebanyakan dari kalangan yang memiliki kuasa sehingga saat korban melapor, kerugian yang diterima korban bisa berkali-kali lipat. Dan orang-orang yang lebih percaya pelaku karena kedudukannya lebih tinggi, jikapun ada yang percaya dengan korban, mungkin banyak yang tidak membela atau secara terang-terangan. Dan saat kejadian, banyak lembaga pemerintahan dan instansi di negara dan pemerintahan hanya berpedoman pada kode etik yang disiplin untuk menyesuaikan kami kemarin. Jika ada kasus yang terjadi, baik itu yang sudah dilaporkan atau yang belum, diharapkan kepolisian bisa lebih tegas dalam menanganinya. Mungkin dari opini saya, terima kasih. Oke, benar. Saya juga setuju dengan pendapat dari Kak Kisananda bahwa polisi itu harus lebih tegas lagi. Nah, seperti yang kita sudah dengar bersama teman-teman, ternyata kekerasan seksual ini bukan hanya terjadi pada wanita, tetapi lelaki pun juga bisa terkena dampaknya, seperti kasus yang kedua tadi disampaikan bahwa perundungannya itu korbannya adalah lelaki. Bahkan lebih ekstrim lagi pada kasus pertama, korbannya itu bukan masih hidup lagi, malahan sudah dimutilasi dan dicabuli juga. Ini sangat berbahaya sekali ya teman-teman. Ada nggak sih menurut teman-teman semua kekerasan seksual ini atau kasus ini dinaungi oleh pemerintah nggak? Atau ada nggak sih undang-undang mengenai kekerasan seksual ini? Mungkin dari teman-teman ada yang tahu perundang-undangan mengenai kekerasan seksual sehingga para korban ini bisa dilindungi oleh negara. Yang tahu mungkin bisa di raise hand teman-teman, bisa raise hand, merupakan pendapatnya tentang undang-undangan. Oke, ramai sudah ada Kak Betty Agustina Asik. Boleh nggak Mik waktu dan tempat dipersilakan? Suara aku kedengaran nggak? Kedengaran nggak? Sebelumnya makasih buat moderator waktunya. Perkenalkan nama aku Betty Agustina Asik dari Prodi Pendidikan Matematika. Jadi suara aku terjelas. Mohon maaf Kak. Terdengar nggak suaranya? Oh iya, terdengar jelas. Aku ulang ya, tadi kayaknya nggak jelas juga. Perkenalkan nama aku Betty Agustina Asik dari Prodi Pendidikan Matematika. Jadi untuk moderator tadi tanya tentang peraturan yang ada di Indonesia. Ini aku ambil satu peraturan. Kita kan sebagai mahasiswa, jadi saya ambil Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS di perguruan tinggi. Jadi, Peraturan Menteri ini mengatur tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi yang mencakup fisik, serta melalui telekomunikasi, informasi, ataupun komunikasi. Nah, untuk Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini, ada 21 bentuk kekerasan seksual yang diatur. Aku kasih beberapa contohnya aja nih. Yang pertama, yaitu mengatur ketiadaan persetujuan dari korban dalam suatu tindakan kekerasan seksual. Jadi jika ada kegiatan sih, kayak kekerasan seksual tanpa persetujuan korban ini diatur ya dalam peraturan menteri ini.
Selanjutnya, contohnya itu ada kayak diskriminasi atau pelecehan yang menjurus ke sektor yang kayak gitu juga, kekerasan seksual dalam bentuk ucapan, tatapan, maupun visual. Lalu ada rayuan, lelucon, atau siulan yang seksual juga, atau biasanya kita sebut itu catcalling ya teman-teman. Jadi kalau catcalling juga diatur ya dalam peraturan menteri. Lalu ada juga menatap korban dengan nuansa seksual, ada atau bikin korban tidak nyaman, itu juga diatur. Jadi kalau kalian merasa tidak nyaman dengan tatapan seseorang yang mengarah ke seksual, kalian bisa lapor juga melalui peraturan menteri ya. Kalau sudah ada peraturannya, ada nggak sih sanksinya? Sanksinya ada.